Oke, kita pasang baterai baru untuk kita mainkan karena ini sudah lama tidak saya mainkan, jadi kita recharge dulu dengan baterai yang baru. Halo everyone, Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan Indra Praditya Channel. Oke, sebelum saya lanjut, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa centang lonceng notifikasinya agar Anda mendapatkan update video-video terbaru dari saya. Oke viewers, sebelum saya lanjut, saya akan disclaimer dulu bahwa saya bukanlah seorang penggemar game atau gaming. Dan kemudian juga saya tidak tahu menau mengenai tentang semua yang berbau tentang game atau gaming. Oke, tapi paling tidak saya tertarik pada suatu device yang mempunyai output digital output, entah itu Toslink, koaksial, atau bahkan mungkin HDMI. Oke, saya akan bahas tentang saat ini adalah game PS2. Oke, ini memang game yang sudah jadul atau sudah lama, tapi akan coba saya ceritakan tentang bagaimana dia mempunyai digital output, audio digital output berupa Toslink. Oke viewers, PS2 ini saya dapatkan sendiri kurang lebih mungkin 5 atau 6 tahun yang lalu ketika anak saya waktu itu masih SD dan ingin bermain suatu game konsol. Cuma saya kan tidak tahu referensi dan saya pikir yang saat itu paling mudah dan saya murah dapatkan adalah PS2. Oke, setelah saya lihat di belakang modul PS2 ternyata memang kok ada keluaran berupa audio output, audio digital output, yaitu berupa Toslink. Kemudian saya mencari referensi untuk manual booknya karena memang di PS2 yang saya beli adalah memang second bekas, otomatis tidak ada manual booknya. Kemudian saya memang download di PS2 manual book, saya dapatkan seperti ini. Oke, mungkin terlihat ya, di sini terlihat memang di sini tertera sebagai Dolby Digital. Oke, berarti tepat dugaan saya bahwa audio output Toslink di belakang keluaran PS2 berarti bisa atau dapat menghantarkan sinyal untuk audio Dolby Digital. Oke viewers, modul PS2 yang saya dapatkan adalah seperti ini. Oke, karena ini second dan kemudian memang saya mendapatkannya untuk player optik CD untuk game itu sendiri ini sudah memang tidak bisa digunakan karena mungkin ini lama, jadi oleh penjualnya saya kemudian diberi dengan sistem yang hard disk seperti ini. Jadi game ini hanya bisa membaca dari sistem hard disk yang disertakan seperti itu, external hard disk seperti ini. Jadi sudah tidak bisa membaca dari CD player optiknya sini karena memang sudah rusak. Oke, yang saya confirm yang seperti saya pertama saya konfirmasi. Oke, di sini Anda lihat mungkin ya jelas ya. Oke, di sini ada keluaran output audio output digital yaitu berupa Toslink ya. Disinilah yang nanti saya coba untuk apakah ini memang bisa keluar output Dolby Digital atau tidak. Oke, sebenarnya ini memang kita hubungkan harus dengan kabel Toslink di sini dan kita hubungkan dengan perangkat audio system yang kita punya, entah itu soundbar ataukah dengan amplifier home theater yang sudah Dolby Digital ready ya, seperti itu. Oke viewers, karena di PS2 ini tidak ada output HDMI atau HDMI untuk output video dan audio, jadi saya menggunakan berarti seperti ini, audio video atau video ini seperti menggunakan seperti ini. Jadi ini untuk dari PS2, kemudian ke TV saya menggunakan ini, dan kemudian untuk audionya yang tadi saya harapkan untuk Dolby Digital, saya otomatis menggunakan kabel Toslink seperti ini ya, kelihatan ya, yang saya hubungkan dari modul PS2, konsol PS2 ke amplifier home theater saya. Oke, tapi saya akan konfirmasi dulu ya. Untuk mendengarkan audio format Dolby Digital adalah ada memenuhi 3 syarat dulu, yaitu materi film atau materi video itu memang harus sudah berkonsep Dolby Digital, berisi format audio digital. Kemudian player yang mendukung, dalam hal ini berarti player PS2 ini juga harus juga mampu membaca format Dolby Digital. Kemudian yang terakhir adalah soundbar atau home theater yang kita gunakan adalah juga mendukung untuk Dolby Digital. Oke, tapi saya kemudian berpikir di sini dari penjualnya saya mendapatkan
konten game itu berasal dari harddisk materi-materi konten yang disimpan di sini. Jadi bukan bisa bukan membaca dalam optik sinis lagi. Jadi saya juga ragu apakah konten-konten game yang terinstall dalam harddisk ini memang sudah berformat Dolby atau tidak. Jadi saya mungkin agak sedikit ragu karena memang hanya yang tersedia adalah konten di sini. Saya tidak begitu yakin bahwa format gamingnya itu sudah berformat Dolby digital. Kalau saya pikir bahwa kalau menggunakan CD game, saya mungkin memastikan kalau CD game mungkin bisa lebih memastikan bahwa konten film itu sudah konten gaming itu sudah berformat Dolby digital. Oke, tapi kita coba untuk tes untuk pemutaran audio melalui PS2 ini. Currently 5 degrees Celsius up there at the top, but keep your eyes open. There's an electrical storm that reported towards the lower half of the mountain. Oke, di dalam game PlayStation ini yang saya punyai rata-rata memang format audionya adalah stereo, jadi memang terbaca hanya sebagai Dolby Pro Logic. Oke, di sini stereo saja memang rata-rata tadi saya putar. Untuk beberapa gamenya hanya terdata dengan Dolby Pro Logic. Oke viewers, tadi sudah kita coba, memang ternyata materi pada gaming yang ada di harddisk PS2 saya ternyata memang rata-rata hanya berformat PCM. Dalam hal ini memang kemungkinan adalah cuma stereo. Cuma mungkin tadi ada satu sampel yang berformat Dolby Pro Logic dan memang lebih terasa untuk efek surroundnya di belakang sangat terasa. Cuma memang tadi dari sekian yang saya coba ternyata memang tidak ada format Dolby digital. Mungkin itu kelemahannya karena kita di sini saya menggunakan PS2 dengan materi game yang menggunakan harddisk eksternal yang tidak tahu saya jenis format game audio yang di situ berformat Dolby digital atau hanya sekedar stereo seperti itu. Oke viewers, mungkin sekian dulu video dari saya kali ini. Mudah-mudahan ini memberikan suatu informasi atau sedikit cerahan. Oke, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, dan jangan lupa centang lonceng notifikasinya. Oke viewers, assalamualaikum.